Betapa seringnya kita mendengar kata bersyukur. Mungkin bagi sebagian orang, syukur menjadi kata sehari-hari. Tapi, sudahkah dijalankan? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur adalah konsep tauhid. Selama hanya Allah Azza wa Jalla saja yang kita sembah, maka bersyukur adalah sebuah keharusan. Perhatikan ini. Bersyukur tidak harus menunggu kita kaya raya dan bergelimang harta. Bersyukur juga tidak harus menunggu kita punya jabatan direktur dan dihormati oleh setiap orang yang kita lewati di jalan. Sejatinya, bersyukurlah karena kita tidak bergelimang harta, karena kita dijauhkan dari perbuatan yang semakin sia-sia. Bersyukurlah karena kita bukanlah pejabat tinggi dan direktur yang setiap keluar masuk gedung satpam memberi hormat. Bersyukurlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang sayang dengan kita dan menjauhkan kita dari dosa dunia. Bersyukurlah bahwa jangan-jangan Allah sedang mempersiapkan surga jannah akhirat yang diidamkan oleh setiap umat manusia. Dan bersyukur, mari kita ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Kekayaan hakiki bukan dilihat dari banyaknya harta ataupun kedudukan yang tinggi. Kekayaan yang hakiki adalah kemampuan kita untuk mempunyai lisan yang senantiasa berzikir dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran jauh-jauh hari sudah menggambarkan kepada kita tentang hakikat syukur. Sebagaimana para ulama mendefinisikan arti dari syukur itu sendiri, bahwa yang dimaksud dengan syukur adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, maka gunakanlah kesempurnaan bentuk tubuh kita untuk mengabdi dan beribadah kepadanya sebagai tanda syukur kita. Manusia dianugerahkan kelebihan harta, maka fungsikanlah harta itu pada jalan yang syar'i, seperti berinfak, bersodakoh, dan zakat, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kata syukur adalah bentuk dasar dari kata kerja syakara, yashkuru, syukran, wa syukuran, wa syukranan. Kalimat ini mengandung arti antara lain pujian atas kebaikan atas penuhnya sesuatu. Dan di dalam Al-Quran sendiri, kata syukur ditemukan sebanyak 64 kali. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama pakar bahasa, mengatakan bahwa kata syukur mengandung arti gambaran di dalam benak tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. Pengertian ini diambil dari asal kata syakara yang berarti membuka. Syukur adalah lawan kata dari kata kufur yang berarti menutupi atau melupakan nikmat Allah. Setelah kita perhatikan, maka penafsiran atas syukur adalah membuka hati kita supaya mempunyai rasa terima kasih kepada Allah dengan segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Makna tersebut selaras dan sejalan dengan sebuah ayat yang mencakup kalimat syukur dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman sebagai penegasan bahwa kalimat syukur dan kufur selalu beriringan. Ini adalah sebagian anugerah Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat, dan hakikat kufur adalah menyembunyikan nikmat. Menampakkan nikmat berarti menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah yang mengingat Allah tanpa melupakannya, patuh kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanpa menodainya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia tujuannya sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, manusia ada yang kufur dan ada juga yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua jalan dan dua pilihan kepada umat manusia. Siapa saja boleh mengambil jalan beriman dan siapa saja boleh mengambil jalan kekafiran. Para ulama memberikan batasan kepada manusia yang beriman tentang ciri-ciri orang yang senantiasa bersyukur dalam hidupnya. Pertama, mengakui dan menyadari bahwa hanya Allah lah sebagai pemberi kenikmatan. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menyadari bahwa hanya dengan kasih sayang Allah lah ia akan mendapatkan kenikmatan. Sedangkan orang yang kufur terhadap nikmat Allah, ia akan tetap lupa terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sadar dan merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Kebanyakan manusia hanya berkeluh kesah dan mengadu kepada Allah ketika mereka berada dalam kesulitan. Jarang di antara manusia mengadu kepada Allah ketika sedang mendapatkan kenikmatan. Kita lupa bahwa kesulitan dan kenikmatan adalah dua sisi yang berdampingan, dan hanya kepada Allah saja dua hal itu kembali. Seringkali rizki dan nikmat dunia adalah satu hal yang terkait melewati sistem perantara. Bisa jadi nikmat sehat dan harta dari Allah Ta'ala yang kita miliki harus melalui orang lain terlebih dahulu. Maka, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara sampainya nikmat Allah itu kepada kita. Oleh karena itu, mengucap terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Dan inilah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya lalu dia membalasnya dengan mengatakan jazakallahu khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Qanaah adalah orang yang senantiasa merasa cukup atas nikmat yang ada pada dirinya yang membuat mereka selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada hal dunia yang mampu memberatkannya karena kita selalu merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda yang artinya, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejatinya, manusia tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah secara syumuliah atau menyeluruh. Untuk itu, kita selayaknya tetap memohon agar dibimbing dan diberikan kemampuan agar dapat mensyukuri nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Al-Quran Surah An-Naml ayat 19. Manusia harus mampu mengetahui bagaimana cara yang baik untuk memuji Allah. Allah mewahyukan kepada Rasulullah kalimat yang sewajarnya diucapkan. Seperti yang tertera di dalam Al-Quran bahwa ada 5 kali perintah Allah yang diawali dengan kalimat wa qul alhamdulillah atau katakanlah alhamdulillah. Bagi seorang muslim, kekurangan harta atau kondisi hidup serba kecukupan dan mewah sejatinya adalah sebuah ujian. Disinilah Allah dengan kasih sayangnya hendak memberikan kesempatan kepada hambanya untuk kembali dekat kepadanya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kualitas keimanan hambanya.
Oleh karena itu, seorang muslim harus faham bahwa di balik sebuah ujian akan datang satu kebaikan yang akan diperoleh. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, terdapat seorang pemuda yang sering berdoa di sisi Baitullah. Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit. Doa yang juga seorang sahabat ini didengar oleh Umar bin Khattab yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Umar merasa heran dengan permintaan pemuda tersebut. Setelah selesai melakukan tawaf, Umar memanggil pemuda tersebut dan bertanya, "Mengapa engkau berdoa demikian?" Ya Allah, masukkan aku dalam golongan yang sedikit. Apakah tidak ada permohonan lain yang engkau minta kepada Allah? Pemuda itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku membaca doa itu karena aku takut dengan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 10. Sesungguhnya kami, Allah, telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami hasilkan bagi kamu di muka bumi sumber penghidupan, tetapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Maka aku mohon agar Allah memasukkan aku dalam golongan yang sedikit, lantaran terlalu sedikit orang yang bisa bersyukur kepada Allah." Mendengar jawaban itu, Umar pun dapat mengerti dan bangga dengan pemuda itu. Pada hakikatnya, ketika manusia sudah bisa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Azza wa Jalla, besar atau kecil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah dan melipat gandakan rezeki kepada kita. Para ulama membagi bentuk syukur manusia ke dalam beberapa bagian. Di antaranya adalah: pertama, syukur dengan lidah. Seorang mukmin senantiasa lidahnya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mengucap syukur dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, lidahnya digunakan untuk senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, dan hal-hal yang berguna untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidahnya senantiasa dikawal untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk seperti membicarakan kejelekan orang lain, ghibah, dan mengumbar berita bohong. Kata Alhamdulillah yang diucapkan sangat ringan oleh lisan atau mulut kita. Akan tetapi sungguh sangat besar manfaatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah burhan, bukti atau petunjuk. Kesabaran adalah cahaya. Al-Quran adalah hujjah, bukti untuk membelamu atau menentangmu. Setiap manusia bekerja, maka ada yang menjual dirinya dengan bekerja berat untuk keselamatannya atau kehancurannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menggambarkan bahwa kalimat Alhamdulillah akan memberatkan timbangan. Bahkan Rasulullah SAW mengulanginya lagi dengan mengatakan bahwa fadilah subhanallah dan Alhamdulillah adalah akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Rasulullah bersabda yang artinya, siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, dia juga tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, berarti dia juga tidak mensyukuri Allah. Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur dan mengabaikannya adalah kufur. Berjamaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, syukur dengan anggota badan. Tanda seorang itu bersyukur dengan anggota badannya adalah bisa melahirkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan anggota badan kita kepada hal-hal yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan anggota badan yaitu membelanjakan rezeki yang Allah berikan untuk keperluan diri, keluarga, dan agamanya. Adapun tanda kita bersyukur dengan anggota badan adalah dengan menggunakan akal dan tubuh kita untuk berpikir jernih dan melakukan ibadah dan amal soleh sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ilmu pengetahuan yang kita peroleh digunakan untuk menegakkan Islam.
Kita diberi mata supaya digunakan dalam hal kebaikan seperti membaca Al-Quran dan tidak melihat perkara-perkara yang sia-sia. Sedangkan bentuk syukur dengan nikmat harta, maka hartanya akan dibersihkan dengan zakat dan tidak susah dalam mengeluarkan infak dan sodakoh demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas berkata yang artinya, bersyukur adalah taat dengan segenap anggota badan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta secara lisan maupun di dalam hati. Setelah itu sedaya upaya menjauhi maksiat serta kemungkaran. Ketiga, syukur dengan hati. Syukur dengan hati adalah tahap syukur yang paling susah untuk dicapai, kecuali dengan cara belajar dan mendalami ilmu pengetahuan yang didasari dengan keimanan. Hati senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan bahwa segala ketaatan yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati perlu dibiasakan dengan pendidikan iman dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati sudah dididik dengan pendidikan iman, maka akan melahirkan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Hati yang senantiasa bersyukur tidak akan buruk sangka dengan ketentuan atau takdir dari Allah. Ia akan senantiasa tunduk pada qada dan qadar yang telah ditentukan sejak azali. Ini bisa terjadi karena proses pembelajaran yang dilandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah kekayaan itu dengan banyak harta, tetapi sesungguhnya kekayaan itu ialah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini senada dengan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis tersebut sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran yang artinya, Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 36 dan 37. Para ulama tafsir sepakat bahwa semua manusia akan tergoda kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan senantiasa bersyukur dalam menghadapi kehidupannya. Iblis atau setan melakukan berbagai cara dalam menggoda dan menyesatkan umat manusia, menemani iblis untuk hidup kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Adapun langkah-langkah iblis atau setan dalam menyesatkan manusia, para ulama membagi kepada beberapa bagian. Di antaranya adalah, pertama, manusia dihiasi dengan berbagai kebatilan. Ini adalah cara yang ditempuh setan sejak dulu sampai sekarang untuk menyesatkan manusia. Dia tampakkan kebatilan seakan-akan hal itu hak, dan dia tampakkan yang hak seakan-akan perkara itu batil. Membolak-balik logika manusia hingga akhirnya terjerumus. Bukannya Allah tidak menyukai manusia untuk menggunakan akal, namun akal yang dianjurkan adalah akal yang dibekali dengan ilmu-ilmu Allah. Sebab kalau akal tanpa pondasi Islam, maka mudah masuk dalam logika syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Pada zaman sekarang, kalau kita perhatikan dengan seksama, propaganda komunisme dan sosialisme mendominasi kehidupan dunia. Mereka mengatakan sebagai mazhab yang akan membebaskan manusia dari kebimbangan, keraguan, dan kelaparan. Mereka menyeru para wanita untuk melepas jilbab dan kerudung. Mereka juga menyeru bahwa negara mesti dipisahkan dari agama. Sementara seruan untuk berpegang teguh kepada agama Allah adalah sebagai kemunduran, kaku, dan terbelakang. Mereka menuduh para da'i dan yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai teroris. Logika kebaikan menjadi buruk dan logika mudharat menjadi baik. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hal kedua dari upaya iblis adalah
melampaui batas dengan perbuatan lalai. Ibnu Qayyim berkata, tidaklah Allah memerintahkan sebuah perkara kecuali setan memiliki dua sisi, melalaikan, taksir, dan melampaui batas, ifraf. Dia tidak peduli mana yang berhasil terhadap seorang hamba dari dua kesalahan tersebut. Dia datangi seorang hamba, kemudian dia cari kelemahannya, sehingga kemudian manusia tidak jadi melaksanakan perintah yang Allah wajibkan. Lalu hal ketiga dari upaya iblis adalah menyesatkan seseorang dari sesuatu yang disukai. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya setan merasuk ke dalam tubuh anak Adam lewat pembuluh darahnya hingga ia menyatu dalam dirinya. Kemudian dia menanyakan apa yang disukainya dan berpengaruh bagi dirinya. Jika dia telah mengetahuinya, dia akan menggunakannya untuk menyesatkan hambanya dengan masuk dari pintu tersebut. Dia pun akan memberitahu teman-temannya di kalangan manusia dan mereka akan masuk dari sisi yang disenangi oleh manusia. Keempat, menyebarkan syubhat. Di antara metode setan dalam menyesatkan dan menggoyahkan akidah manusia adalah dengan cara menebarkan keraguan-raguan dengan perbuatan syubhat kepada manusia. Rasulullah SAW telah memperingati kita akan bahaya syubhat yang disebarkan setan melalui sebuah hadits sahih yang artinya, setan mendatangi salah seorang di antara kalian dan bertanya, siapa yang menciptakan ini dan ini? Siapa yang menciptakan ini dan ini? Hingga dia bertanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika seseorang mengalami hal itu, segera dia berlindung kepada Allah dan menghindarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, ternyata ada sebagian sahabat yang juga terkena oleh masalah ini. Bahkan sebagian mereka ada yang mengeluh kepada Rasulullah sambil bertanya, sesungguhnya kami merasakan sesuatu yang terasa berat kami sampaikan. Beliau bersabda, apakah kalian telah mendapatkannya? Mereka berkata, ya. Beliau melanjutkan, itulah iman yang sebenarnya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui hakikat syukur yang sebenarnya, kita termasuk kepada orang-orang yang ahli dalam bersyukur. Dan semoga dengan pembahasan ini akan memperluas khazanah dan keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.